Sepertinya perubahan besar-besaran akan hadir di jadwal atau kalender MotoGP musim 2025. Musim pertama di mana MotoGP dikuasai syiarnya mayoritas oleh Liberty Media. Jika umumnya MotoGP dimulai di balapan malam Lusail Qatar, maka rumor yang sempat disuarakan oleh GP1 adalah pada 2025 nanti balapan pertama bahkan akan dimulai dari sirkuit Chang Buriram di Thailand, diikuti balapan Lombok di sirkuit Mandalika. Hari Jumat di Red Bull Ring, Dorna mempertemukan para manajer tim MotoGP untuk mendengarkan permintaan mereka. Bahkan banyak yang mengeluhkan program tahun ini, terutama pada bagian akhir. Dan ini menyebabkan nama Thailand Santer hadir sebagai GP pembuka musim, dilanjut Mandalika sebagai GP seri kedua, dilanjut balapan malam di Lusail sebagai GP ketiga. Perubahan ini juga berarti bahwa tes pramusim 2025 juga akan sedikit berubah. Event tes pramusim Sepang tetap hadir di awal 2025. Namun sesi tes pramusim kedua akan diadakan di Buriram, tempat Grand Prix pertama musim ini akan berlangsung. Tesnya mungkin akan dilakukan seminggu sebelum acara pengukuhan. Setelah 3 balapan Asia sebagai pembuka MotoGP akan lanjut pada 2 balapan benua Amerika di Argentina dan Austin, Texas, USA sebelum akhirnya MotoGP memulai kembali rentetan balapan di Eropa. Perubahan lain adalah majunya jadwal GP Inggris Silverstone ke akhir Mei setelah Le Mans dan sebelum Barcelona. Saat balapan MotoGP Austria Minggu, rider Ducati Francesco Bagnaia yang menjadi pemenangnya. Dia melahap 28 lap dengan catatan waktu 42 menit 11,173 detik. Bastian ini membukukan waktu 42 menit 18,530 detik. Dia berjarak lebih dari 7 detik dari rekan setimnya di Ducati Bagnaia yang menjadi pemenang. Jarak Bastian ini dengan 2 rider terdepan memang sangat jauh. Oleh karena itu, dia berlapang dada menerima hasil MotoGP Austria 2024. Bastian ini mengaku sedikit kesulitan selama balapan. Padahal dirinya ingin mendekati Bagnaia dan Martin, tapi menurutnya itu tidak mungkin. Dengan tambahan 16 poin di MotoGP Austria, Bastian ini kini menempati posisi ketiga di klasemen MotoGP 2024. Dia mengumpulkan sebanyak 192 poin hasil dari 11 kali balapan. Juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez sangat lambat dalam melakukan start dari posisi ketiga di grid pada balapan hari Minggu di Spielberg, menyebabkan dia langsung disalip oleh sejumlah pembalap saat memasuki tikungan pertama. Lebih buruk lagi, ia bersenggolan dengan Franco Morbidelli saat mengerem, memaksanya melebar ke run-off dan membuatnya turun ke posisi ke-13. Setelah itu jelas terlihat bahwa start yang tidak mulus itu disebabkan oleh perangkat whole shot yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Marquez mengungkapkan bahwa masalahnya berasal dari katuban yang rusak saat masih berada di starting grid, yang memaksa mekanik race ini untuk berlari ke garasi Michelin untuk mengganti pelek ban. Meskipun tidak ada keterlambatan bagi pembalap berusia 31 tahun itu, suhu ban turun jauh di bawah level yang dia inginkan. Dan dia terlalu terganggu saat melakukan formation lap karena dia mencoba untuk meningkatkan suhu ban. Saat melakukan formation lap di trek lurus, Marquez mengaku bisa mengerem dan menyalakan perangkat right hack device dengan baik. Namun saat mencoba lagi, perangkatnya tidak bekerja. Kemudian saat sudah di grid dan bersiap akan start, Marquez mengaku tidak punya cukup kecepatan untuk menyalakan lagi perangkatnya di saat start. Marquez pun menyebut hari Minggu kemarin sebagai hari sialnya. Start dari grid terdepan, Martin kehilangan pimpinan balapan di Spielberg dari Bagnaia di lap kedua dan hanya bisa mengimbangi di paruh pertama balapan. Sebelum ban depan pembalap Spanyol itu mulai menunjukkan tanda-tanda keausan yang serius. Hal itu membuat pembalap pabrikan Ducati itu berhasil melesat dan meraih kemenangan dengan waktu 2,2 detik. Dan dengan itu ia memimpin 5 poin di kejuaraan. Hasil tersebut menjadi puncak dari akhir pekan yang kuat bagi juara dunia MotoGP 2 kali yang juga memenangkan sprint hari Sabtu. Dan kini memimpin setelah 11 balapan pertama di tahun 2024. Namun Martin menegaskan bahwa dia masih membalap dengan level yang sama dengan Bagnaia.
dan percaya bahwa pembalap Italia itu membuat perbedaan di 2 lap awal balapan Austria. Namun Martin menegaskan bahwa dia masih membalap dengan level yang sama dengan Bagnaia dan percaya bahwa pembalap Italia itu membuat perbedaan di 2 lap awal balapan Austria. Hal ini karena menurut Martin kecepatannya sulit untuk melebihi Bagnaia karena Bagnaia memiliki datanya dan Martin memiliki data Bagnaia. Jadi sulit untuk mengalahkan Bagnaia. Martin menyebut kunci kekalahan dirinya adalah tidak memimpin di 2 lap pertama. Martin pun mengakui Bagnaia lebih memahami strategi ini daripada dirinya sendiri. Kenapa memimpin di 2 lap awal itu penting? Menurut Martin, saat dirinya berada di belakang Bagnaia selama 10 lap masih cukup mudah untuk mengikutinya. Namun setelah itu sangat sulit karena ban depannya sudah habis, tak mampu lagi mengikuti kecepatan pembalap di depan karena suhu yang cepat panas akibat dari terpaan hawa panas dari pembalap di depan. Meski kalah, Martin tak mengakui bahwa Bagnaia lebih cepat darinya. Menurutnya, dirinya dan Bagnaia punya kecepatan yang sama, yang membedakannya hanya kurangnya dalam penerapan strategi dan memahami cara memenangkan balapan. Martin mengakui bahwa Bagnaia berada di level yang lebih baik darinya di MotoGP saat ini. Tetapi ia yakin dapat melakukan perlawanan pada putaran berikutnya di Aragon pada 30 Agustus hingga 1 September. Jack Miller memulai balapan MotoGP Austria di posisi 4 besar dan menyelesaikannya dengan catatan waktu yang cukup baik untuk masuk ke posisi 6 besar. Namun sayang bagi pembalap Australia itu yang ingin naik ke posisi kelima mengalami kecelakaan di tengah balapan membuatnya kehilangan poin. Miller mengaku sedang menghemat ban belakangnya di awal balapan ketika ia dilewati rekan setimnya Brad Binder dan Marco Bezzecchi dari VR46. Petaka terjadi ketika Miller yang mengatakan bahwa ia kehilangan gripan depan di Chicane pada lap ke-11 kemungkinan karena kecepatannya terlalu tinggi. Miller kehilangan waktu 20 detik di lap saat ia terjatuh, yang jika dipotong dari waktu balapannya akan menempatkannya di posisi ke-7. Tapi itu tanpa memperhitungkan kerusakan yang dialaminya selama 17 lap tersisa. Miller mengaku motornya masih bekerja dengan cukup baik setelah crash walaupun setang motornya bengkok dan sayapnya patah. Ditambah bannya tetap bekerja dengan sangat baik. Oleh sebab itu Miller masih menjadi salah satu pembalap tercepat di lintasan selama 6 lap terakhir. Jadi meski pulang tanpa poin, Miller tetap merasa senang bisa kembali kompetitif akhir pekan lalu, yang mana ini merupakan dorongan besar dalam kepercayaan dirinya.